Halo, apa kabar saudara? Semoga Anda sehat selalu dan tetap semangat. Saatnya Anda menyaksikan Berita Banten bersama saya, Maulia Fitriani. Sejumlah berita Banten akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Puluhan lubang tambang emas ilegal di Lebak ditutup Satgas Penertiban Kawasan Hutan. Akses jalan dan pertokoan di Kota Tangerang terendam banjir. Melanggar jam operasional, puluhan truk tambang diputar balik polisi. Bangun. Lokasi penambangan emas ilegal di area konservasi Taman Nasional Gunung Halimun Salak, tepatnya di Kampung Cirotan, Desa Citorek Kidul, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak. Lokasi ini diduga menjadi lokasi tambang ilegal selama bertahun-tahun. Lokasi tambang akhirnya ditutup oleh Satgas Penertiban Kawasan Hutan. Puluhan lubang tambang emas langsung disegel petugas. Tidak hanya itu, sejumlah tenda milik para penambang dibongkar beserta peralatan milik para penambang. Area yang ditertibkan oleh Satgas memiliki luas sekitar 105.000 hektar. Pihak Satgas menargetkan 1.000 lubang tambang emas liar akan ditutup di wilayah Provinsi Banten dalam waktu 2 pekan. Untuk lubang tambang emas ilegal yang ditutup Satgas ini, yakni sebanyak 55 lubang. Meskipun saat ini masih dalam penyelidikan, namun pihaknya menargetkan para pemasok bahan kimia merkuri untuk menampung emas dan pemodal akan ditindak tegas. Kita hari ini adalah penertiban kawasan hutan Taman Nasional Halimun Salak dan daerah penyangganya. Areal yang menjadi penertiban kita itu seluas 105.032 hektar. Itu dari kawasan konservasi Halimun Salak sebesar 87.000 something dan lainnya itu hutan produksi terbatas. Kita melalui operasi ini udah sebulan yang lalu. Kita yang pertama itu di Cihear sama di Cibulu, itu kita hampir menutup. Yang berproses itu kita deteksi di sana hampir 480 lubang dan yang sudah kita tutup itu hampir 130-140 gitu ya. Nah kemudian kita lanjutkan ke 2 minggu lalu di Gunung Peti Sukabumi, itu kita tutup 88 lubang dan hari ini target kita untuk Provinsi Banten dan ini 2 minggu ke depan ya, 2 minggu ke depan itu kita targetkan untuk sekitar hampir 1.000 lubang. Sementara itu, menurut Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Kehutanan, kejahatan berbasis ekonomi dilakukan dengan pola terorganisir. Itu adalah terorganisir, ya. Tentu ketika bicara serius dan motifnya adalah ekonomi, kemarin Pak Sugeng, Pak Direktur D itu Pak Jambidum juga mengatakan begitu, dan itu ada di Undang-Undang 18/2013. Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Itu kejahatan yang terorganisir. Kejahatan terorganisir cirinya apa? Ada BO kalau kita, beneficial ownership. Maka sebetulnya yang paling rentan digerakkan siapa? Masyarakat yang rentan secara struktur dan ekonomi. Maka tentu ketika menyangkut para pelaku yang di lapangan, itu kita lakukan, itu di Bentang sebelah juga kita lakukan. Kita lakukan permintaan keterangan. Selain penindakan, pembinaan masyarakat sekitar kawasan penyangga Taman Nasional juga akan dilakukan melalui pendekatan sosial dan ekonomi produktif, termasuk menghidupkan kembali program desa konservasi. Ariel Maranus dan Sajiwa Pratama melaporkan dari Kabupaten Lebak.
Banjir dengan ketinggian 30 hingga 50 cm kembali merendam ruas Jalan Sultan Ageng Tirtayasa, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, menuju Tangerang Selatan. Banjir disebabkan hujan dengan intensitas tinggi yang mengguyur Kota Tangerang selama 2 jam dan buruknya saluran drainase yang tak kunjung diperbaiki pemerintah setempat. Akibatnya sejumlah kendaraan roda 2 memilih mencari jalan alternatif untuk menghindari banjir. Tak hanya itu, banjir juga merendam sejumlah pertokoan sehingga aktivitas jual beli terganggu. Banjir tersebut juga sangat mengganggu aktivitas pengguna jalan dan warga, khususnya para pedagang yang ada di jalan tersebut menjadi sepi pelanggan. Ya udah langganan Pak, kalau hujan gede itu pasti itu banjir. Ini faktor apa sih Pak? Ya salurannya, karena kan terlalu kecil. Satu, dia kan ngalirnya ke Cipondo, jadi di Cipondo itu nggak langsung dibuka langsung sekaligus, jadi dibuka sedikit-sedikit gitu. Bapak sendiri usaha di sini? Iya, usaha. Terdampak atau terganggu? Ya kalau banjir ya kedampak, jadi orang males lah mau masuk ke kita, karena kan banjir gitu kan. Warga berharap pemerintah dapat segera mencarikan solusi seperti memperbesar aliran drainase yang ada di sepanjang jalan tersebut agar kala turun hujan tidak lagi terjadi banjir. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari Kota Tangerang. Pencopet berinisial IS ini sempat dihakimi massa setelah tertangkap tangan mencuri ponsel milik 2 orang guru yang sedang mengikuti acara senam bersama di alun-alun Kota Cilegon. Pelaku diamankan petugas setelah korbannya mencurigai gerak-gerik pelaku yang mencurigakan usai mengetahui ponsel miliknya hilang. Meskipun sempat berusaha melarikan diri, pelaku akhirnya bisa ditangkap dan langsung dibawa ke Polsek Purwakarta untuk menjalani pemeriksaan. Polisi juga menyita barang bukti hasil pencopetan dari tas yang pelaku bawa. Menurut petugas, pelaku merupakan spesialis pencurian yang memanfaatkan momen keramaian atau acara yang melibatkan banyak orang. Polisi masih mengembangkan kasus pencopetan ini untuk mencari tahu apakah pelaku tersebut memiliki jaringan atau tidak. Kolam air mancur itu sempat kita amankan, kita pegang dan langsung kita bawa ke pos security. Di dalam pos security kita periksa, di dalam tas kedapatan betul handphone yang disampaikan sama korban yang bilang kecopetan. Di situ diamankan ada 3 handphone, 1 milik pelaku, 1 korban yang saat itu melapor, dan 1 lagi ada saksi yang memang jadi korban juga saat itu. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal tentang pencurian dengan ancaman 5 tahun penjara. Ariel Maranus dan Haji Ramadan melaporkan dari Kota Cilegon.